Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang berbahagia, yang kami hormati Ustadz Hasan Jumardi Hasan, yang saat ini beliau sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Darussalam Lontar, yang insya Allah akan menjadi pemateri pada malam hari ini, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk melanjutkan diskusi dan kajian Islami yang saat ini kita sedang membahas kitab atau mendaras kitab Kimia Us-Sa'adah dari yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang kami cintai, marilah kita sebelum kita memulai pelajaran atau memulai diskusi dan kajian pada malam hari ini, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Jumardi Hasan untuk memaparkan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi melanjutkan dars kita yang kemarin. Itu kemarin sampai faslun idza syi'ta an ta'rif nafsak fa'lam annaka min syai'in. Sekarang kita lanjutkan ke fasal selanjutnya, dan insyaallah Kimia Us-Sa'adah ini sampai 13 fasal kalau tidak salah. Ini tidak terlalu panjang. Nanti insyaallah kalau ada kesempatan setelah Kimia Us-Sa'adah ini insyaallah kita lanjutkan nanti ke masalah kitab kejiwaan Imam Al-Ghazali yang lain. Kalau tidak salah nanti Mi'rajus Salikin insyaallah. Mungkin ini terusan daripada Kimia Us-Sa'adah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun amma su'aluka ma haqiqatul qalbi. Jadi Imam Ghazali di sini, jika kamu bertanya, katanya Imam Ghazali, ma haqiqatul qalbi, apakah hakikat daripada al-qalb? Al-qalb ini saya tidak terjemahkan hati, saya tidak terjemahkan jiwa, karena ini tidak mewakili apa yang dimaksud sama Imam Ghazali di sini. Falam yaji fi syariati, dan tidak ada dalam syariat aktsaru min qaulihi ta'ala, lebih daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi apa sebenarnya hakikat daripada al-qalbu warruh wan nafas itu, katanya Imam Ghazali, maka tidak ada kejelasan memang daripada syariat itu, hanya ada dalalahnya dari firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul, katakanlah, ar-ruh min amri rabbi, ruh itu adalah min amri rabbi, daripada rahasia Tuhanku. Maka tidak ada penjelasan tidak ada penjelasan menyeluruh bagi apa sebenarnya konsep. Nah, dari ketidakjelasan syariat ini, maksudnya
tidak adanya dalil yang sharih menjelaskan apa itu qalb, apa itu nafas, apa itu ruh, maka dalam hal ini para para ulama, terutama ulama Islam ya, atau cendekiawan cendekiawan yang lain itu pasti akan berbeda antara konsep-konsep yang konsep nafas, ruh, qalbnya itu akan beda-beda karena ini tidak ada nas sharih ataupun nas yang jelas daripada Al-Qur'an dan hadis. Lianna ruh juz'un min jumlatil qudrah al-ilahiyah wa huwa min alamil amri. Dikarenakan ruh itu adalah termasuk daripada al-qudrah al-ilahiyah. Itu termasuk daripada sifat kemampuan dan sifat mampunya Allah Subhanahu wa taala, sifat sempurnanya. Dan ruh itu wahwa min alamil amri, dan ruh itu termasuk daripada alamul amri istilahnya. Nanti di sini beliau akan menjelaskan. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahu, bahwasanya Allah itu lahul khalqu, mempunyai makhluk, wal amru, dan perintah yaitu kalamnya. Fal insan, kata Imam Ghazali, maka manusia itu min alamil khalqi min janib. Manusia itu ada dua entitas, kata Imam Ghazali di sini. Min alamil khalqi, pertama itu adalah alamul khalqi, yaitu alam, kalau di kitab lain beliau mengatakan alam syahadah ini, alam fana ini, alam raya ini. Wa min alamil amri min janib. Begitu juga ada alamul amr di yang lainnya. Nah, jadi ada dua entitas, ada dua hakikat di sini yang harus kita pahami. Jadi alamul khalqi dan alamul amri. Nah begini ya, tapi ya, kita berbicara masalah alamul khalqi dan alamul amri ini kita jangan berpikiran berarti kita dengan ruh kita berpisah, berarti dengan nafas kita itu berpisah dong, karena beda alam. Nah, dalam keadaan ini antara alamul khalqi atau alam dunia ini dengan alamul amri tadi itu, alam ruh tadi itu kita jangan bayangkan seperti dua alam yang berbeda gitu. Seperti dunia dunia jin gitu, dan dunia mimpi dan sebagainya. Nah, maka ini enggak seperti itu kata Imam Ghazali. Jadi manusia itu secara hakikatnya itu ada dua entitas. Pertama adalah entitas nyatanya, zahirnya di atas dunia ini, alamul khalqi ini, yaitu jasadnya. Yang kedua adalah alamul amri, ada sesuatu yang lain daripada alamul khalqi ini, kata Imam Ghazali. Nah, oleh sebab itu, fakullu syai'in yajuzu alaihi misahah wal miqdar wal kaifiyah. Setiap sesuatu yang mempunyai tempat, wal miqdar dan ukuran, wal kaifiyah dan cara, fahuwa min alamil khalqi, itu masih cakupan daripada alamul khalqi. Jadi alam dunia ini ya tadi itu, alam dunia ini punya hukum masing-masing gitu. Ya hukumnya mempunyai tadi itu, yang mempunyai al-misahah, punya tempat, area, punya kadar, al-miqdar, punya ukuran besar, kecil, wal kaifiyah, dan juga mempunyai cara-cara. Nah ini alamul khalqi. Nah, tapi walaysa lil qalbi misahatun wala miqdarun. Akan tetapi yang namanya qalb ini tidak mempunyai area tadi, tempat itu, wala miqdar, dan juga tidak mempunyai bagian-bagian atau ukuran-ukuran. Walihadza la yaqbalu qismata, oleh sebab itu ruh dan qalb tadi itu, kata Imam Ghazali, atau ruh dalam ayat tadi itu tidak bisa dibagi. Itu tidak bisa dibagi, kata Imam Ghazali. Walau qabila al-qismata lakana min alamil khalqi. Andai kata nafas atau qalb atau ruh itu bisa dibagi, maka berarti itu sama seperti alam dunia ini. Jadi ya kalau bisa dibagi gitu. Wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman. Wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun fa huwa muhalun. Nah ini tadi saya baca beberapa kali. Ya ini yang ini ya. Jadi wakana, mungkin ini bisa kita diskusikan nanti, atau mungkin para asatid yang lain juga nanya nanti. Ini wakana min janibil jahli jahilani sampai fa huwa muhalun. Ini saya baca berapa kali, saya tidak paham maksudnya. Tapi kalau pemahaman saya ini afwan ya, ini kalau bolat atau sebagainya ini saya minta maaf. Tapi ini saya sudah baca beberapa kali tadi, tapi saya tidak paham. Jadi andai kata qalb itu bisa dibagi, maka itu berarti qalb itu sama dong dengan berarti bertempat sebagaimana di atas dunia, sebagaimana alam dunia ini. Jadi itu bukan gitu. Wa kana min janibil jahli jahilan, ada kalanya dia itu jahil,
wa min janibil ilmi aliman, dan ada kalanya dia itu alim. Nah, berkumpul antara sesuatu yang alim dan jahil ini muha. Tapi wallahualam saya tidak tahu. Afwan, ini saya tidak tahu maksudnya. Mungkin bisa ditanyakan nanti. Wa fi ma'nan akhar, tapi ini kesimpulannya. Wa fi ma'nan akhar, dari makna yang lain kata Imam Ghazali, wa huwa min alamil amri. Bahwa qalb itu adalah termasuk daripada alam. Oleh sebab itu mungkin sering gini ya, sering kita dengarkan mungkin ada istilahnya begini. Ada istilah mukjizat, kemudian karomah, kemudian ilham dan sebagainya, irkhas dan sebagainya. Nah, ini terutama ilham yang bisa yang sampai sekarang bertahan itu kalau mukjizat wahyu ya, afwan. Wahyu dan sebagainya itu sudah terputus karena apa namanya Nabi Muhammad sudah meninggal dan wahyu tidak akan turun lagi. Tapi yang akan turun itu adalah ilham. Nah, kita jangan bayangkan ya turunnya ilham itu sebagaimana apa ya bisikan-bisikan yang apa namanya ndak gitu loh. Karena ilham itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ilham itu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti lewatnya adalah min alamil amri tadi ini. Berarti caranya tidak mempunyai cara dan tidak juga mempunyai batasan-batasan. Nah, jadi gitu. Lianna alamal amri, dikatakan namanya alamul amri itu apa? Kata Imam Ghazali, ibaratun an syai'in minal asya la yakunu lil misahah wat takdir tariqun ilaihi. Jadi alamul amr itu adalah alam yang tidak mempunyai batasan, alam yang tidak mempunyai ukuran, dan alam yang tidak mempunyai area-area tertentu seperti alam ini. Wa qad dhanna ba'dhum, dan sebagian orang itu mengira anna ruh qadim. Mereka mengatakan ruh itu qadim. Fagolatu, oh mereka salah. Ruh itu tidak qadim. Ruh itu juga termasuk makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qaumun innahu 'aradun. Fagolatu. Sebagian orang mengatakan bahwasanya ruh itu arad, sifat. Fagolatu, maka mereka itu adalah salah. Li'annal arda la yakumu fi nafsihi wa yakunu tabi'an li ghairihi. Sedangkan arad itu tidak bisa berdiri sendirinya. Jadi begini, ada istilahnya arad, ada istilahnya jisim. Nah, arad ini sesuatu, arad itu sifat ya. Jadi jisim itu pasti mempunyai arad. Dan arad ini tidak bisa berpisah daripada jisim tadi itu atau daripada jauhar. Bahasanya jauhar. Satu contoh misalnya laptop. Laptop itu adalah jauhar atau jisim. Nah, jauhar atau jisim ini mempunyai sifat. Misalnya sifatnya segi 4. Gitu. Nah, segi 4 ini tidak akan pernah bisa lepas dari laptop ini karena sifatnya laptop memang seperti itu. Nah, begitu juga dengan ruh. Ruh ini bukan arad katanya Imam Syafi'i, katanya Imam Ghazali, bukan sifat. Kenapa dikatakan bukan sifat? Karena sebelum dijadikannya jisim manusia ini ternyata ruh itu sudah ada, qalb itu sudah ada, sebagaimana penyaksiannya di alam mitsaq ya, atau yang bisa kita sebut dengan alam alastu bi rabbikum itu. Nah, ini membuktikan bahwasanya ruh itu bukanlah arad, bukanlah sifat, begitu juga ruh itu bukanlah jisim. Farruhu, kata Imam Ghazali, ruh itu huwa aslu ibni Adam. Ruh itu sebenarnya itulah anak Adam yang asli, kita yang asli. Wa qalibu ibni Adam naba'un lahu atau naba'alahu. Sedangkan jisimnya, sedangkan zahirnya badan kita ini, jisim kita ini hanya ikut saja kepada ruh tadi. Nah, maka kalau seperti itu fakaifa yakunu ardon. Bagaimana mungkin adanya ruh itu sebagai sifat, padahal ruh itu lebih dulu daripada jisim, lebih dulu daripada badan. Masa sifat duluan daripada jauhar, daripada fisik gitu. Nah, maka waqala qaumun innahu jismun faghalatu. Ada yang mengatakan ruh itu adalah jisim. Jisim ini ya jisim seperti badan kasar kita ini. Faghalatu, maka salah kata Imam Ghazali. Kenapa? Li'annal jisma yaqbalul qismah. Karena jisim itu bisa dibagi. Bisa dibagi. Jisim kita ini kan ada tangan, ada mata, dan ini bisa dibagi-bagi, bisa dibagi.
Nah, sedangkan ruh ini, qalb ini tidak bisa dibagi. Farruhu, maka ruh, kata Imam Ghazali berarti di sini ruh. Ya. Alladzi sammainahu qalban, yang kita namakan qalb, wa huwa mahallu ma'rifatillahi ta'ala, itu adalah tempat mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Laisa bijismin, yang bukan jisim, wala ardin, dan bukan arad, bukan sifat, bal huwa min jinsil malaikah, bahkan ruh itu termasuk daripada jenisnya malaikat. Nah, maka betul orang yang mengatakan bahwasanya tempat mahallu ma'rifatillah ini adalah al-qalb, ar-ruh tadi itu. Makanya disebutkan makanya disebutkan hikmah, kalam hikmah mengatakan qalbul mu'minin baitullah. Jadi hatinya atau qalbnya orang mukmin itu adalah baitullah. Artinya baitullah itu adalah mahallu ma'rifatillah, yaitu tempat untuk kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatur ruh su'batun jiddan. Sedangkan mengetahui ruh itu sangat sulit sekali, kata Imam Ghazali. Wa innahu li'annahu lam yarid fid dini tariqun ila ma'rifatihi, dikarenakan tidak ada kejelasan dalil dalam agama untuk mengetahuinya. Li'annahu la hajata fid din ila ma'rifatihi. Jadi kenapa tidak dijelaskannya? Karena kita sebenarnya, kata Imam Ghazali, kan tidak perlu dibahas apa sih hakikatnya daripada ruh itu, apa hakikatnya, ini tidak perlu. Lianna din huwal mujahadah. Sebenarnya agama itu bukan kita membahas ruh itu seperti apa, hakikat ruh itu bukan, kata Imam Ghazali. Tapi lianna din, dikarenakan agama itu huwal mujahadah, yaitu adalah bersungguh-sungguh bermujahadah. Wal ma'rifah, dan ma'rifah. Wal ma'rifatu alamatul hidayah. Sedangkan ma'rifat itu, ma'rifatullah itu adalah tanda-tanda orang itu mendapat hidayah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, orang-orang yang bermujahadah, betul-betul berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya mengetahui hakikat ruh zat dari apa, mengetahui hakikat daripada zat ini tidak perlu. Karena agama itu yang penting adalah mujahadah. Mujahadah itu kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ilmu tersebut. Wa man lam yajtahid, barang siapa yang tidak berusaha haqqa ijtihadi, betul-betul berusaha, lam yajuz ayyatahaddath mahu fi ma'rifati haqiqatir. Orang yang tidak mujahadah, orang yang tidak betul-betul tadi itu, tidak betul-betul mujahadah mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia tidak bisa tidak bisa mendekat, dia tidak boleh berbicara tentang hakikat daripada ruh tersebut. Karena yang tahu ruh itu hanya Allah. Jadi bagaimana caranya mengetahui hakikat daripada ruh itu, dan tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada, kata Imam Ghazali, dia mujahadah. Caranya apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan tersebut. Wa awwalu usil mujahadah, dan awal fondasi daripada mujahadah, an ta'rif askarul qalbi. Kamu harus mengetahui pasukan hati tersebut, pasukan qalb tersebut. Li'annal insan, dikarenakan manusia, idza lam ya'rif al askar, apabila tidak mengetahui al askar, tentara tadi itu, lam yasih lahwal jihad, bagaimana mungkin mereka itu bisa jihad. Nah, sebenarnya intinya dari kimia usaadah ini nanti akan jelaskan sebenarnya bagaimana proses kita ini, walladzina jahadu ini, jadi kita bermujahadah. Jadi yang namanya bermujahadah itu kan jihad. Nah, jihad itu harus ada pasukannya. Nah, untuk kita untuk pasukan ini, ya pasukan hati tadi itu, untuk sampai kepada derajat kita ma'rifatullah itu, ya menggunakan pasukan-pasukan tadi, katanya Imam Ghazali. Oke. Pasal selanjutnya, faslun, i'lam, ketahuilah, annan nafsa, nafas, bahasa nafas itu, markabul qalbi, itu kendaraannya qalb. Walil qalbi, dan qalb itu asakir, itu mempunyai bala tentara atau mempunyai pasukan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak diketahui dan tidak ada yang mengetahui bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecuali dia. Nah,
Wa ma ya'lamu junuda rabbika ini, junudnya ini, apa namanya, bala tentaranya ini yang dimaksud adalah ya asakirul qalbi tadi. Wal qalbu, sedangkan hati itu makhluqatun li amalil akhirah. Sedangkan hati itu ada qalb ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala li amalil akhirati, untuk mengerjakan amal akhirat. Talaban li sa'adatiha, karena menuntut, karena menginginkan, atau karena menginginkan kebahagiaannya. Wa sa'adatuhu, dan kebahagiaannya qalbu itu adalah ma'rifatu rabbih, yaitu mengenal Allah Subhanahu, mengenal Tuhannya. Wa ma'rifatu rabbih ta'ala, dan mengetahui atau ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, tahsulu lahu min sun'illahi, itu bisa lewat daripada sun'illah, yaitu apa namanya, makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Wa huwa min jumlati alamihi, dan itu termasuk daripada jumlah alam Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibil ilmi, dan tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengetahui keajaiban daripada alam ini, yaitu apa namanya, illa min tariqatil hawas, kecuali daripada menggunakan al hawas, yaitu apa namanya, indera kita. Jadi indera kita ini ada salah satunya sebenarnya. Wal hawasu minal qalbi, dan hawas itu termasuk daripada qalb, termasuk daripada asakirul qalbi. Wal qalibu markabuhu, sedangkan jisim kita ini adalah kendaraan daripada al qalb tadi. Summa ma'rifatu, wal hawasu minal qalbi wal qalbu. Summa ma'rifatu saydihi wa ma'rifatu syabakati, kemudian mengetahui buruannya dan mengetahui jaring untuk. Wal qalibu, sedangkan jisim ini, badan ini, la yaqumu illa bit-ta'am wasyarab wal hararah war rutubah. Sedangkan jisim ini tidak bisa tetap kecuali adanya makanan, minuman, kemudian hangat, wal rutubah, dan merasa dingin. Memang ini kan apa namanya, bagian daripada jisim kita. Wa huwa dha'ifun ala khatarin minal ju' wal 'atshi fil batin. Nah begini, jadi ketika ada di batin tadi itu alju wal atas, apa namanya, lapar dan dahaga itu bisa berbahaya juga bagi apa namanya, bagi batin daripada qalib tadi itu. Wala khatarin minal ma'i wan nari fi dhahir, sebagaimana api dan air berbahaya juga bagi zahir. Wa huwa muqabilu a'da'in katsir, wa huwa muqabilu a'da'in katsiratin. Nah inilah yang menghadapi musuh yang banyak. Jadi begini, Imam Ghazali di sini ingin menjelaskan bahwasanya sebenarnya al-qalbu itu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, apa namanya, term ma'rifatullah ini kita harus bedakannya. Ayo asatid. Jadi ma'rifatullah dalam bab akidah dengan ma'rifatullah dalam bab tasawuf itu beda. Beda apa namanya? Beda cara gitu. Tapi nggak boleh dibedakan. Ini ada sebenarnya satu kesatuan tapi beda cara. Jadi begini, kalau kata-kata ma'rifatullah dalam ilmu akidah atau dalam ilmu tauhid, itu artinya adalah menggunakan hawas, menggunakan indera kita. Satu contoh misalnya, ma'rifatullah artinya mengetahui, ma'rifatullah ay ma'rifatu awsafihi, yaitu mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud, kemudian Allah itu mendengar. Nah, ini namanya ma'rifatullah. Tapi ini ma'rifatullah ini adalah dalam bab tauhid, ma'rifatullah dalam bab tauhid. Bedanya apa? Bedanya ma'rifatullah dalam bab tauhid dan ma'rifatullah dalam bab tasawuf itu begini. Kalau ma'rifatullah dalam bab tauhid itu hanya menyampaikan orang pada taraf ilmu yaqin. Jadi ilmu yaqin hanya sekedar tahu saja gitu. Sama seperti begini. Kita mengetahui kalau Allah itu maha melihat. Kita mengetahui kalau Allah itu maha segalanya. Tapi kenapa kita berani maksiat? Ya karena kita belum yakin gitu. Nah ini makanya ma'rifatullah dalam bab tauhid itu hanya mengantarkan kalau orang tersebut hanya tahu kalau Allah itu ada. Nah sedangkan kalau untuk sampai betul-betul yakin, sebagaimana taraf keyakinannya para wali, para siddiqin, para orang-orang yang soleh itu harus sampai kepada ma'rifatullah, sampai ma'rifatullah dalam konsep ilmu tasawuf.
Nah, bab ma'rifatullah dalam konsep ilmu tasawuf ini tidak menggunakan al-hawas, tidak menggunakan perantara indera ini, tapi yang digunakan adalah al-dzauq. Dzauq itu bukan merasa pedas, marah, bukan, tapi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Imam Ghazali di sini menjelaskan, nah, caranya ma'rifatullah itu bagaimana? Caranya ma'rifatullah ini adalah dengan mujahadah tadi, dengan betul-betul mujahadah mendekatkan dirinya, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ilmu ma'rifatullah itu kepada hambanya yang berusaha tadi itu. Makanya lanahdiyannahum subulana. Jadi berusaha mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan memberikan jalan untuk ma'rifatullah. Nah, ini ma'rifatullah dalam bab tauhid. Jadi kalau ma'rifatullah dalam bab tasawuf. Jadi ma'rifatullah dalam bab tauhid itu adalah hanya ilmu yakin saja. Tapi kalau ma'rifatullah dalam bab tasawuf ini, maka yang dimaksud itu adalah ma'rifatullah bi thariqati dzauq, dengan cara dzauq, merasakan kehadiran. Satu contoh seperti ini. Saya mengatakan kepada asatidz semua di di Ponorogo ini ada namanya dawet misalnya. Dan antum tidak tahu dawet itu seperti apa. Saya cuma beritahu gitu. Ada di Ponorogo makanan namanya dawet. Nah, kemudian setelah itu, ini namanya ma'rifah bitoriqati bitoriqati tauhid. Cuman diberitahu saja. Kita hanya menggunakan hawas kita, itu pendengaran misalnya gitu. Nah, jadi saya bilang di sini Ponorogo itu ada namanya dawet, itu manis, kemudian ada rasa pandannya, ada rasa ini. Iya, kita tahu, hanya sebatas itu saja. Kemudian saya bawakan antum semua misalnya, saya berikan, atau mungkin ada yang datang ke sini, misalnya Ustadz Mahbub misalnya datang ke sini, ini loh Ustadz Mahbub, ini namanya dawet. Beliau pegang, kemudian beliau itu cicipi. Oh, ini ya rasanya dawet itu. Nah, antara ma'rifat yang pertama hanya sekedar mengetahui, oh ada namanya dawet, dengan ma'rifat yang kedua yang sudah mencicipi, ini akan jauh beda sekali. Maka yang ketiga ini yang disebut oleh Imam Ghazali dengan kata hakul yakin atau ilmu mukasyaf. Jadi antara orang yang sudah mencicipi tadi dawet itu akan beda keyakinannya dengan orang yang hanya sekedar tahu, diberitahu apa sebenarnya sih yang namanya dawet itu. Nah, begitu juga dengan ma'rifatullah. Jadi kalau kita hanya sekedar mengetahui Allah itu ada, kemudian Allah itu bersifat ini, kita hanya sekedar tahu, tapi ternyata kita masih berani untuk berbuat maksiat, nah berarti ma'rifat kita berarti hanya sebagai tingkat hanya ilmu tauhid saja. Artinya apa? Untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Karena salah satu kewajiban kita adalah ma'rifatullah, yaitu mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang bermujahadah, terus-terus bermujahadah, dan ini yang disebut dalam ilmu tasawuf itu dengan riyadhatun nafas, ya. Atau dengan kalau bahasa Jawanya itu tirakat gitu, tirakat lah gitu. Dengan bermujahadah akhirnya dia akan merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah sampai merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, maka taraf keilmuannya itu bukan ilmu yakin tadi, tapi adalah hakul yakin, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taraf hakul yakin dengan ilmu yakin itu sangat jauh, dan sebenarnya itulah yang ingin dijelaskan oleh Imam. Nah, tapi siapa yang sampai kepada taraf hakul yakin ini? Ya hakikat kita tadi itu, ya kalbu itu, ya kalbu ini. Maka sebelum kamu bermujahadah, kata Imam Ghazali, sebelum kamu itu mulai berperang, memerangi diri kamu sendiri, kita tidak akan berperang sama siapa-siapa, kata Imam Ghazali. Tapi sebelum berperang, sebelum memerangi diri kamu sendiri, maka kamu harus mengetahui sebenarnya pasukan-pasukan kamu itu, biar mujahadahnya bukan hanya sekedar omong kosong saja, kata Imam Ghazali, tapi kamu harus mengetahuinya. Nah, inti dari pembahasan kita pada malam ini adalah untuk sampai kepada taraf ma'rifatullah. Ya semoga ya Allah, kita selalu berdoa, kita selalu berharap semoga kita sampai kepada taraf bagaimana kita betul-betul Allah itu hadir dalam hati kita. Allah itu hadir, betul-betul hadir dalam kehidupan kita, sehingga memang betul
para aulianya Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Jadi tidak takut dan tidak tidak sedih. Itulah yang kita harapkan. Jadi makanya Imam Ghazali itu pada rihlah ilmiahnya beliau ceritakan di Al-Munqidh min ad-Dhalal itu beliau galau gitu. Jadi beliau itu ketika mempelajari ilmu kalam atau ilmu tauhid yang menggunakan metode al-hawas tadi itu, yaitu akli dan nakli, beliau itu masih bingung apakah ini yang dikatakan sebagai ilmu yakin kata Imam Ghazali atau hakul yakin. Ternyata beliau mengatakan oh tidak, bukan ini kata Imam Ghazali. Kemudian beliau coba cari ke para filsuf, para filsafat ya. Ahli-ahli filsafat dengan ilmu riyadhiyatnya, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ternyata bukan ini kata Imam. Kata bukan ini yang disebut dengan hakul yakin itu atau al-mukasyafah itu kata Imam Ghazali. Beliau cari kemudian di kebatinan, syiah batiniyah, ternyata bukan ini. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hakul yakin ini adalah turuqus sufiyah, yaitu jalannya para sufi yang mujahadah. Ini bukan ilmu kata Imam Ghazali, ini mujahadah ini. Makanya beliau mengatakan wa kana al-ilmu aisar minni minal amal kata beliau. Ilmu itu lebih cepat daripada amal saya bilang. Saya baca 1-2 bisa menguasai bidang keilmuan itu hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tapi kalau mujahadah ini kata Imam Ghazali, ini saya harus berkali-kali harus bertahun-tahun untuk bermujahadah untuk sampai kepada keyakinan yang hakul yakin tadi. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita itu bukan hanya sekedar tahu gitu Allah itu ada, tapi semoga kita betul-betul bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita bisa menghadirkan Allah dalam hidup kita ini, karena ya itulah makna hidup yang sebenarnya gitu. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali. Jangan sampai kita lupa gitu. Kalau dulu kita ini sebagai hakikat manusia ini pernah bersaksi kalau Allah itu adalah Rabb kita, pemelihara kita, maka sampai di dunia ini kita juga harus mencari, juga kita harus bermujahadah untuk mengenal daripada Rabb kita itu, biar nanti kita itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biar kita pulang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyah, ridho, wa mardiyah, dan diridhoi. Nah, inilah hakikat daripada kebahagiaan yang hakiki menurut Imam Al-Ghazali. Ayuhal asatidah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan, mungkin ada yang kita diskusikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz Hasan atas pemaparannya untuk malam hari ini. Dan mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, ada Saudara Ustaz Husain. Silakan Ustaz. Mic-nya belum on. Oh iya, mohon maaf. Syukran jazilan Ustadz moderator ya, Ustadz Amjad, untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ustadz Hasan atas kajiannya malam ini. Sungguh menarik ya pembahasan kita. Pertanyaannya tadi yang terbesit di benak saya ini agak rumit, Ustadz. Tapi semoga bisa saya sederhanakan untuk saya diskusikan dengan Ustadz Hasan dan teman-teman di sini. Kurang lebih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika tadi dijelaskan pengertian dari alamul amr, bahwa kalau alamul khalqi itu adalah yang yang bisa diukur, dia punya mikdar dan kaifiyah, sedangkan alamu al-amr itu adalah lawannya. Apakah pengertian itu dijelaskan secara definitif atau tidak? Kalau dalam mantik kan ada yang namanya al-had sama ada yang rosum. Kalau had itu dengan fasl, kalau rosum itu dengan khosoh. Nah, apakah penjelasan tadi itu hanya sekedar khosohnya saja atau sudah fasl? Karena saya juga baru menangkap gitu ya, bahwa dalam Al-Quran itu ketika disebut walahul khalqu wal amru, itu menjelaskan 2 alam yang berbeda.
alamul khalqi wa alamul amri. Ada lagi alamul ghaibi, alamul syahadah. Ada lagi mungkin alamul jabbarut dan malakut. Nah, kan itu kan banyak istilah-istilah begitu. Apakah pengistilahan itu tuh punya maksud sendiri, kemudian ketika menyangkut amr sendiri, itu kan bagaimana kita menerjemahkan ke Indonesia? Bisa jadi amr itu perintah atau amr itu perkara. Nah, jadi bahkan kalau dalam bahasa Inggris itu salah satu filsuf kontemporer, Prof. Alatas itu menjelaskan terjemahan dari alamul amr itu dengan word of command. Command itu artinya bukan komentar, tapi command perintah, alam perintah. Nah, itu kira-kira bagaimana menjelaskan alamul amr? Apakah ada literatur lain atau mungkin Imam Al-Ghazali menjelaskan di bagian lain atau memang hanya di bagian itu sehingga kita perlu mengetahui apakah itu sudah definitif atau ada uraian dari ulama lain. Itu yang pertama mungkin, Ustaz. Apakah mau langsung dijawab dulu atau langsung yang kedua dulu pertanyaannya nih? Ya, jangan dulu Zat. Jadi nanti aja, nanti tadi yang keduanya. Oke, bismillah. Yang kedua, itu terkait dengan ruh tadi ya, bahwa ruh itu tidak kodim gitu. Nah, saya setuju kalau ruh itu tidak kodim, tapi mungkin butuh penjelasan ketika kita merujuk kepada salah satu ayat, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itu kan kalau kita baca penjelasannya kan maksudnya, dan aku Allah itu meniupkan sebagian dari ruhku. Nah, kalau ruhi itu ruh Allah kan artinya eh, eh, berarti kan Allah itu kodim ya kan. Tapi apakah ruh Allah itu ada pemaknaan lain sebagai zatnya atau bagaimana sehingga eh, ruh Allah itu memang kodim, tapi kemudian ketika ditiupkan kepada manusia, nah tiupan itulah yang menjadi hadis atau guru kodim tadi. Kira-kira apakah ada penjelasan yang antum punya dari beberapa literatur sebelumnya? Syukran jazilan Ustaz. Semoga kita bisa berdiskusi cukup menarik malam hari ini. Iya. Fon izin sedikit ya Pak, pendapat. Mulai yang mungkin yang kedua dulu. Kata-kata min ruhi wa nafakhtu min ruhi. Jadi begini, kata-kata ruhi di sana itu kan yang kita iskalkan di sana itu kalau pakai ya mutakallim gitu. Berarti ya mutakallim itu mubadarahnya itu bukan juz'un minallah. Jadi ketika Allah mengatakan ruhi, kemudian khalqi, kemudian yang lainnya, itu tidak menunjukkan bahwasanya ruh itu adalah juz'un minallah. Karena kalau kita mengatakan itu adalah juz'un minallah, itu akan bertentangan dengan yang lainnya, karena itu akan mengatakan bahwasanya ruh tadi itu akan qadim, sebagaimana ditentang oleh Imam Ghazali tadi itu. Nah, maka fanafakhtu mir ruhi di sana itu adalah ay min khalqi juga. Jadi ruh itu termasuk min khalqillah, bukan ruh bermakna ruhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dan Allah itu tidak punya ruh ya. Sebenarnya Allah itu tidak punya ruh. Artinya tidak mempunyai ruh itu tidak mempunyai ruh sebagaimana kita membutuhkan ruh itu untuk hidup. Jadi sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat hayat yang qadimah, yang baqa, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak membutuhkan sesuatu dia untuk hidup. Jadi hayatnya Allah Subhanahu wa taala itu, sifat hayatnya itu tidak membutuhkan sesuatu untuk hidup. Nah, sedangkan kita, sifat hayat kita ini adalah membutuhkan sesuatu untuk hidup. Nah, maka kata-kata fanafakhtu mir ruhi di sana tadi itu tidak dalalahnya tidak mengatakan itu minallah. Nah, tapi di sini ini sebenarnya pembahasannya ke tasawuf nanti di Wihidatul Wujud. Jadi sebenarnya gimana sih konsepnya? Bukan hanya sekedar mir ruhi saja. Jadi semuanya itu semuanya itu minallah subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nih lanjutnya nanti ke pembahasan masalah Wihidatul Wujud itu. Masalah bagaimana Allah itu ya kita mengatakan wujudnya Allah itu adalah implementasi dari wujudnya alam ini adalah implementasi daripada wujudnya Allah. Tapi alam ini bukan Allah kan, seperti itu kan ruwet kalau. Nah, maka katakan ruhi di sana itu bukan hanya di sana ya, banyak sekali yang dalam hadis dalam Al-Qur'an yang mengatakan Allah itu menisbatkan sesuatu kepada dirinya, tapi bukan dari dirinya, bukan juz'un daripada dirinya. Nah, makanya ruhi mengatakan kata ruhi di sana.
Terus yang kedua, ini yang sebenarnya agak repot ya. Kalau kita mengatakan ini adalah ta'rif yang haddi, ini tidak bisa karena mengatakan tadi itu tidak menggunakan fasal qaribnya. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini hanya sifatnya saja yang disebutkan. Karena ini kan kosohnya berarti. Nah, sebenarnya saya sampai sekarang masih belum menemukannya definisinya daripada istilah alam begini, Ustaz. Istilah alam itu tidak akan sama dengan istilah alamul amri dengan alamul khalqi. Alam itu kan masih wallah gitu. Kita perlu catat alam itu adalah masih wallah. Ada yang mengatakan masih wallah wa Jibril, tapi ini baik. Alam itu adalah masih wallah. Nah, berarti alamul amri dengan alamul khalqi ini sebenarnya masih wallah selain daripada Allah. Nah, tapi alamul khalqi sama alamul amri ini adalah mempunyai ketentuan yang berbeda. Nah, itulah yang Imam Ghazali menjelaskan. Jadi, alamul amri itu punya misahah, punya miqdar dan bisa dan sebagainya. Sedangkan alamul amri itu tidak seperti itu. Jadi kebalikannya daripada alamul khalqi. Makanya dari awal saya bilang tadi itu, ketika ada mengatakan alamul amri, jangan kita jangan kita berbayangkan bahwasanya kita ini terpisah gitu deh. Maksud saya terpisah itu kayak berarti kita ini ada hidup di dua tempat kan gitu. Ya, tidak. Jadi tidak bertempat, tidak sebagaimana yang lain. Tapi tetap itu adalah siwallah selain Allah Subhanahu wa taala karena bahasanya itu adalah menggunakan kata-kata alam. Jadi alam itu adalah ya masih wallah. Tapi walaupun itu adalah masih wallah, itu akan beda juga dengan alamul khalqi. Alamul khalqi itu pun adalah masih wallah. Tapi ketentuannya yang di alamul khalqi dengan di alam amri itu sangat berbeda dengan ketentuan di alamul khalqi. Afan, mungkin cuman itu Ustaz. Tapi untuk penjelasan alamul amri ini saya masih belum karena saya masih belum hatam baca Mi'rajus Salikin, saya belum hatam. Jadi mungkin ada lah, insya Allah mungkin ada, tapi saya sampai sekarang saya masih belum baca. Ya, tamam. Syukran Ustaz jawabannya. Mungkin memang kita sama-sama masih perlu mengkaji lagi. Tapi Sangat sangat perlu. apa namanya? Kira-kira apa maksud atau konteks gitu atau mungkin hikmah di balik kenapa Allah membedakan penyebutan al-ghaib wasyahadah dengan al-khalqu wal amr itu? Apa memang untuk menunjukkan kepada spesifikasi tertentu atau memang konteks ayatnya ingin menjelaskan alam itu dari sisi ghaib syahadahnya dan juga dari sisi khalqu wal amrnya begitu? Mungkin ya kalau kita lihat dari segi bahasa kata-kata makanya kan digandengkan antara alam syahadah dengan alam ghaib kan. Nah, kalau alam syahadah itu ya ini maksudnya alam dunia ini yang musyahadah yang kita bisa saksikan. Nah, sedangkan alamul ghaib itu adalah alam yang tidak bisa diindra tadi itu. Nah, tapi penyebutan alamul ghaib itu kan masih umum juga. Ternyata alamnya syaitan, alamnya jin itu juga disebut sebagai alamul ghaib. Tapi alamul ghaibnya jin itu adalah masih alamul khalqi. Karena tadi itu bisa begini, bisa begitu. Ada hukumnya tersendiri di sana. Nah, penyebutan alamul ghaib di sana itu adalah bukan alamul amri yang dimaksud, tapi alamul ghaib ini juga bisa bermakna alamul amri tadi itu. Salah soal seperti itu. Tamam. Syukran jazilan. Terima kasih Ustaz Husain untuk pertanyaannya. Semakin menghangatkan diskusi kita pada malam hari ini insya Allah. Oke, Ustaz Hasan, ini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz. Tadi yang mana? Oke. Dari Saudara Zikrullah, Ustaz Zikrullah ini. Izin bertanya terkait bagaimana adab memandang tajalli Allah Ustaz. Syukron. Mic-nya Ustaz belum nyala. Afwan, mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham. Jadi tajalli ya, falamma tajalla rabbuhu gitu. Jadi tajalli itu bukan makna secara apa namanya bahasanya, secara lugawianya tajalli itu menampakkan diri. Tapi kalau tajallinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan menampakkan zatnya.
Nah, sebelumnya itu kita harus bagi dulu. Tajalli itu dibagi jadi tiga, Ustaz. Pertama itu adalah tajalli fis sifat namanya, kemudian tajalli fil af'al, terakhir itu adalah nanti tajalli fil dzat. Nah, tajalli ini berartinya Allah Subhanahu wa taala itu kan mempunyai sifat dan juga af'al dan juga zat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin bahasanya menampakkan, ya, saya bahasakan menampakkan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan sifatnya kepada hamba, maka hamba yang menjadi objek tersebut akan menerima efek daripada tajalli sifat tadi itu. Dan inilah makom-makom para aulia nanti ya. Ada yang apa namanya tajalli fi sifatillah, kemudian tajalli fi af'alillah. Yang tajalli fi dzatillah itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad yang pernah, karena itu khosoisnya beliau sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kepada para orang-orang yang soleh tadi, orang-orang yang bermujahadah tadi itu, maka Allah nanti akan menampakkan sifat, misalnya Allah akan mentajallikan sifat jalalahnya tadi itu, sifat kemuliaannya. Maka orang tersebut juga akan menerima efek daripada sifat jalalahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia juga akan berusaha untuk apa namanya berusaha untuk mulia dan sebagainya, atau berusaha untuk membuat dirinya untuk mulia. Nah, sehingga yang ditanyakan di sini bagaimana adab kita ketika menerima tajal. Jadi nanti ada bukan ada sulukil murid ya. Jadi adab fitrikoh nanti. Ada bagaimana seorang itu bisa mendapatkan tajalli tadi itu. Maka ada beberapa step yang apa namanya yang diajak ada beberapa step yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin sampai mendapatkan tajalli, yaitu Allah mentajallikan sifat dan afalnya. Nah, maka pertanyaannya bagaimana apa namanya adab seseorang ketika mendapatkan tajallinya itu? Maka yang pertama itu yang harus dilakukan orang tersebut adalah harus bersyukur, karena tidak semua orang itu mendapatkan bagaimana tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur karena mendapatkan kenikmatan tadi itu, tajalli tadi itu, selain bersyukur juga dia harus mempertahankan bagaimana tajallinya Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat tajalli fi sifat atau fi af'al tadi itu bertahan pada dirinya dengan cara bagaimana tetap bermujahadah dan bermujahadah. Karena kenapa? Orang yang sampai kepada tingkatan tertentu pun, artinya tingkat orang soleh, wali misalnya gitu, itu tetap akan setan itu tetap akan bisa masuk ke dalam hatinya gitu. Jadi setan itu akan tetap bisa masuk ke dalam hatinya seorang wali dan sebagainya. Nah, maka yang harus dipertahankan tadi itu adalah dia mempertahankannya dengan cara terus bermujahadah dan terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kalau di bahasa tasawuf ya, para salik atau para murid yang sudah mendapatkan beberapa tangga-tangga tajalli tadi itu, ya pertama harus bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mempertahankannya tadi itu dan terus berusaha agar sampai kepada tadi itu tingkat Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ma'rifatullah Subhanahu wa taala dengan konteks dalam ilmu tasawuf tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Afwan. Terima kasih ya, Ustaz Hasan atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Jadi Ustaz Dzikrullah yang bertanya. Kemudian saya persilakan kepada Ustaz yang di sini. Oke, Ustaz Mahbub, silahkan open mic. Insyaallah. Baik, sebelumnya jazakumullah khairan katsiran Ustadz Jumardi, Ustadz Amjad dan teman-teman yang lain. Khususnya Ustadz Jumardi atas darasnya, pembahasannya malam hari ini. Ustadz izin bertanya ya Ustadz ya. Menarik ya, apalagi tadi pembahasannya khususnya yang ayat Al-Ankabut ya kalau nggak salah ya, surat Al-Ankabut ya itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyah subulana itu ya. Tuh. Jadi gini Ustaz, sependek pembacaan saya di buku-buku psikologi ini kan kebahagiaan ini sendiri kan apa ya? Sekarang itu lagi sedang
bahasanya itu tren ya, tren dibahas lah, khususnya di psikologi ini sendiri seperti itu. Kemudian banyak kan, kayak misalkan siapa, eh, Martin Seligman atau siapa dan sebagainya seperti itu kan, dia udah merumuskan ya, mencoba merumuskan, atau bahkan yang tahun awal-awal psikologi kontemporer ini muncul, misalkan si siapa, Abraham Maslow, terus siapa itulah. Nah, mereka itu kan apa Ustaz? Sudah bisa di sudah bisa dikatakan jahadu belum Ustaz? Maksudnya mereka kan juga eh, dengan apa ya, dengan segenap kemampuan mereka ya Ustaz ya. Itu mencari, sebenarnya nggak cuma mencari apa itu kebahagiaan ya, tapi mereka itu mencari makna ya Ustaz. Hakikat kalau bahasanya kita ya, bahasa kita ya, hakikat dan sebagainya gitu. Lah, em, tapi kok ya kalau dari kacamata kita ya sebagai seorang muslim ya Ustaz ya, mereka itu kayak ya belum belum lana diana hum subulana. Ya, ya. Gimana saat ini juga salah satu keresahan anak gitu, belajar buku-buku buku-bukunya mereka, meskipun tanpa tidak bisa dipungkiri ya, apa temuan-temuan mereka itu kan juga bermanfaat lah buat kita ya sebagai seseorang ya juga belajar terkait apa manusia ini sendiri. Fun Ustaz, mungkin gitu. Ya. Bisa ditangkap nih Ustaz ya pertanyaannya. Siap, 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 siap. Mungkin langsung Ustaz Amjad ya. Ya, Afwan izin sedikit penjelasan. Jadi gini, Ustaz. Di ayat tadi itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kita ya betul memang kalau dikatakan mujahadah, mungkin secara istilahnya mungkin tetap itu dikatakan sebagai mujahadah ya. Tapi konteksnya di sini kita harus lihat konteksnya. Jadi di sini Imam Ghazali ini apa namanya menggunakan ayat ini dalam konteks seseorang, dalam konteks ya orang Islam, seharusnya orang Islam, di konteksnya orang Islam yang ingin mencari tentang kebahagiaan tersebut. Karena tidak semua orang Islam itu paham hakikat daripada agama Islam. Cuman begini, lanahdiyannahum di sini ini bukan lawazim ya, bukan efek harus daripada apa namanya jahadunya itu. Jadi tetap ya otoritasnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan lanahdiyannahum tadi itu. Jangankan orang yang non Muslim ya, orang Islam sendiri pun, walaupun dia sudah berusaha misalnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan untuk memberikan dia hidayah, maka ya sudah tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Makanya saya sering bilang bahwasanya ilmu itu sebenarnya adalah tidak ada kaitannya dengan hidayah. Buktinya andai kata ilmu itu adalah hidayah, saya bilang berkaitan erat dengan hidayah, artinya di sana ada ilmu, pasti di sana itu ada hidayah. Saya bilang mungkin Albert Einstein jadi wali kutub, saya bilang jadi wali Allah, saya bilang. Ternyata tapi dia tidak bisa gitu. Ini menunjukkan kalau memang ilmu dengan hidayah itu memang bukan sesuatu yang luzum. Jadi walaupun kadang-kadang orang mempunyai ilmu tetap tidak mempunyai hidayah dari Allah. Maka ini tetap hidayah, dikatakan hidayah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, hak otoritasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa menginterpretasinya. Nah, adapun apakah mereka dikatakan sebagai walladina jahadu? Kalau melihat konteksnya, pertama Imam Ghazali di sini mendefinisikan orang yang mencari kebahagiaan. Mungkin orang tersebut juga akan masuk, orang yang masuk dalam apa namanya termasuk dalam jahadu ini. Makanya kita tidak heran banyak orang ilmuwan gitu yang mendapatkan hidayah akhirnya karena memang dia itu jahadu untuk ingin betul-betul menginginkan gitu, menginginkan mendapatkan hidayah. Makanya kan banyak para saintis kemudian yang lainnya lah itu yang memang ingin meneliti, betul-betul ingin meneliti, akhirnya
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka hidayah ini ya itu hak otoritas dari Allah taala, tidak bisa kita memastikan orang yang mujahadah itu pasti akan mendapatkan hidayah, tidak. Tapi oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi jahadu di sini adalah usaha kita, usaha konkret kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lanahdiyannahum ini adalah bentuk tawakal kita. Artinya kita memasrahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mendapatkan hidayah apa tidak? Tapi yang terpenting itu adalah tadi itu usaha, usaha kita untuk al-mujahadah itu. Adapun hasilnya, ya hasilnya itu tadi bisa. Tapi gini, masalah terus berarti ilmu mereka itu berarti tidak ilmu mereka itu berarti tidak tidak bisa kita misalnya tidak berkah gitu kan, tidak bermanfaat misalnya. Ya enggak gitu. Jadi sama Imam Ghazali juga bilang di Al-Munqidhnya itu. Jadi yang sering saya berikan ke teman-teman itu perkataannya yang ditulis sama Imam Ghazali di dalam di dalam kitabnya itu perkataannya Sayyidina Ali. Jadi la ta'rifil haqqa birrijal bal i'rifil haqqa ta'rif al. Jadi kamu jangan sampai mengetahui kebenaran itu hanya lewat orang saja, tapi berusahalah untuk mengetahui kebenaran tersebut, maka kamu akan mengetahui apakah orang itu benar atau tidak. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu yang benar, ya kenapa tidak itu untuk diambil. Makanya Imam Ghazali mengkritik orang yang mengharamkan, orang yang tidak bolehkan sains, juga yang lain, apanya yang salah dengan sains. Kalau memang itu baik, memang itu ada benar, silakan diambil. Begitu juga Imam Ghazali menyalahkan orang yang terlalu saintis, akhirnya menganggap agama itu tidak penting. Nah, maka ya kalau memang itu baik ya silahkan diambil, tapi tadi itu, tapi memang perlu ya kita mendaur ulang kayaknya psikologi Islam ini seperti apa sih. Siapa tahu kan antum yang besok jadi guru besar di bidang bidang psikologi Islam kan bisa menyebarkan bagaimana pendapat para ulama-ulama tentang psikologi Islam. Dan kata antum itu memang kaya sekali. Ulama-ulama kita ini masalah bagaimana kejiwaan ini sangat kaya sekali. Ini baru Imam Ghazali. Belum lagi nanti imam-imam yang lain, Ibnu Arabi, bagaimana konsep tasawuf beliau sampai tadi itu. Kemudian ulama-ulama kita yang lain yang memang itu semuanya ya berbicara masalah kejiwaan yang lain. Ya, mungkin hanya itu, Afwan. Syukron tadi. Terima kasih Ustaz Mahmud atas pertanyaannya. Semoga jawabannya menjawab ya dari apa yang ditanyakan tadi. Kemudian mungkin satu pertanyaan terakhir. Oh, Ustaz Syamsu, silakan buka kamera dan buka mic-nya. Sekarang atas kesempatannya Ustaz, sarana terdengar. Ya, jadi yang ingin Anda tanyakan itu kan tadi terkait ilmu. Apakah ilmu yang dimaksud Ustaz Hadan tadi yang terkait menjawab pertanyaan Ustaz Mahfud itu yang orang barat itu juga ilmu itu tidak menjadi hidayah, apa ilmu itu tidak berarti mendapatkan hidayah, apakah mungkin ya yang ilmu yang dimaksud ini adalah roti aja, karena kan konsep ilmu dalam Islam kan dia mencakup antara roti dan intelek. Nah, roti ini adalah pemikiran rasional gitu ya, dimana itu mekanis dia sifatnya. Sedangkan intelek ini adalah pemikiran yang bisa menangkap substansi rohaniah gitu. Jadi pemikiran yang tentang hal metafisika, filsafat dan sebagainya itu masuk. Sedangkan rasio ini hanya sesuatu yang sifatnya bisa dilogikakan gitu. Mungkin itu Ustaz. Apakah karena mungkin ya kalau ilmu itu nggak bisa mendapatkan hidayah, berarti ilmu itu dia dia nggak mendapatkan substansi rohani ya, atau ilmu itu hilang unsur-unsur rohaninya itu. Ya mungkin itu semoga bisa dipahami. Ya siap, izin menjawab. Jadi saya tidak mengatakan Afwan, mungkin kalau saya salah penjelasan. Jadi
Saya tidak mengatakan ilmu itu tidak bisa orang itu tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak, Ustaz. Tapi saya mengatakan ilmu itu tidak menyebabkan secara pasti orang itu mendapatkan hidayah. Jadi lawazimnya ilmu itu bisa mendapatkan, orang itu bisa mendapatkan hidayah lewat ilmu. Jadi mendapatkan hidayah itu bukan hanya lewat ilmu, Ustaz. Jadi hidayah itu banyak bentuknya, banyak caranya untuk datang. Nah, saya mengatakan ilmu itu tidak menyebabkan secara pasti orang itu mendapatkan hidayah. Buktinya banyak sekali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang intelek, ternyata mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak beriman kepada dirinya. Atau orang Islam pun, orang yang berilmu sekalipun, itu tidak semuanya orang berilmu dalam Islam itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga ada istilahnya ulama usu, ulama-ulama jelek gitu loh. Jadi coba kita bayangkan, ulama, orang ahli ilmu tapi jelek gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak menyebabkan secara pasti orang itu akan mendapatkan hidayah. Tapi apakah ilmu itu tidak dapat? Bukan. Jadi ilmu itu adalah salah satu penyebab orang mendapatkan hidayah. Tapi ilmu itu tidak menyebabkan secara pasti orang itu mendapatkan hidayah. Karena banyak orang yang berilmu ya tidak mendapatkan hidayah juga untuk masuk Islam, atau orang yang berilmu dalam agama Islam tapi ternyata tidak jadi orang benar, kan gitu, justru jadi orang jahat dengan ilmu tersebut. Nah, maka itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak secara pasti membuat orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Mungkin cuma itu, Ustaz, yang bisa saya sampaikan. Ya, sekarang Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz Hasan? Masih buka pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Mungkin kita cukupkan aja, Ustaz. Kasihan teman-teman yang yang Wita ini. Iya, insyaallah. Jangan lupa jamu besok, IT. Besok coblosan serentak Ustaz Hasan besok. Pilkada besok. Ya. Ya, terima kasih. Oh ya, sebelum saya tutup, mohon izin untuk teman-teman yang berkenan untuk buka kamera, kita dokumentasikan dulu. Ini mungkin yang, alhamdulillah. Bentar ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Yang baris selanjutnya. 1, 2, 3. Nih. Terima kasih khususnya Ustaz Hasan atas pemaparan materi pada malam hari ini dan teman-teman semua yang telah berkenan untuk hadir di acara diskusi dan kajian Islami. Dari kami apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan asatid. Terima kasih Al-Himah.